warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dina Mustakima dengan nomor induk mahasiswa 08011182222752. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman, yaitu mengenai bab pernyataan perulangan. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2, yaitu program untuk menghasilkan output berupa segitiga yang dicetak dengan bintang dan dolar. Nah, di sini menggunakan pernyataan for bersarang, dan di dalamnya ada else if, di mana menggunakan variabel dm, k dengan tipe data integer. Nah, di sini untuk pseudocode-nya variabel dm dengan tipe data integer, kemudian kita akan memasukkan nilai dari dm-nya. Untuk for yang pertama, for d sama dengan 1 to dm, kemudian ada for lagi yaitu for m sama dengan d2 kurang dari dm. Nah, jika pernyataan ini benar, maka akan dicetak spasi dan akan dilanjutkan ke m++. Nah, setelah dari m++ ini, jika masih memenuhi, akan lanjut ke perulang ini, namun jika tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan ke for berikutnya, yaitu for k sama dengan 1 to k 2 dikali m-1. Kemudian di dalam for yang ini itu ada else if, di mana if yang pertama itu jika kondisinya d itu sama dengan dm, atau k itu sama dengan 1, atau k itu sama dengan 2 dikali d-1, maka akan dicetak bintang. Namun jika kondisinya k sama dengan 2 dikali d dikurang 1 dibagi 2 ditambah 1, maka akan dicetak dolar. Namun jika kedua kondisi ini tidak memenuhi, maka akan dicetak spasi. Nah, setelah itu akan berlanjut ke kondisi k++ dan akan mengulang ke pernyataan yang ini. Begitupun akan diteruskan. Nah, jika sudah tidak memenuhi, maka akan langsung ke mencetak enternya, kemudian akan dilanjut ke perubahan d++ dan akan berlanjut ke for d yang pertama. Nah, untuk flowchart-nya, diawali dengan start, kemudian inputannya itu dengan variabel dm, kemudian masuk ke for d sama dengan 1 to dm. Nah, jika benar, dia akan dilanjutkan ke for yang m. Namun jika salah, programnya itu akan langsung berakhir. Nah, untuk for m itu, jika dia benar akan dicetak spasi dan akan dilanjutkan ke m++. Nah, akan terus berulang. Jika masih memenuhi, maka akan ulang sini lagi. Namun, jika sudah tidak memenuhi, akan dilanjutkan ke for yang k. Di mana jika kondisinya itu benar, maka akan dimasukkan ke if yang pertama. Nah, jika if yang pertama itu memenuhi, maka akan dicetak bintang. Namun, jika if yang pertama itu salah, maka akan berlanjut ke if yang kedua. Nah, jika if yang kedua ini memenuhi, maka akan dicetak dolar. Namun, jika if yang kedua ini tidak memenuhi, maka akan dicetak spasi. Nah, setelah dari sini, maka akan dilanjutkan ke k++ dan akan berulang ke sini. Namun jika sudah tidak memenuhi, akan ke cetak enter dan akan dilanjutkan ke kondisi perubahan d++, akan berlanjut ke sini. Nah, jika salah, maka akan langsung ke end. Untuk programnya, kita menggunakan file header include usestream. Kemudian using namespace std ke program utamanya inMine. Lalu untuk itu menggunakan tanda kurung kurawal, kita deklarasikan variabel dengan tipe data integer. Kita menggunakan variabel
DM, DM, K. Kemudian kita akan masukkan perintah berupa cout, masukkan jumlah baris cin DM. Kemudian dilanjutkan dengan for yang pertama itu D sama dengan 1, D lebih kecil sama dengan M, yang lebih kecil sama dengan DM, D++. Kemudian dilanjutkan dengan for yang kedua, karena kita for M sama dengan D, kemudian M lebih kecil dari DM, dilanjutkan dengan M++. Nah, jika for ini memenuhi, maka akan dicetak spasi. Namun jika tidak, maka akan dilanjut ke for lagi. For K sama dengan I, K lebih kecil sama dengan 2 dikali M dikurang 1, K plus. Kemudian di dalam for yang ini ada if bersarang, yaitu if yang pertama, if D sama dengan DM atau K sama dengan 1 atau K sama dengan 2 dikali D dikurang 1. Jika kondisi ini memenuhi, maka akan dicetak bintang. Nah, namun jika tidak, akan dilanjut ke kondisi yang kedua, else if K sama dengan 2 dikali D-1, kemudian dibagi 2 ditambah 1. Jika kondisi ini memenuhi, maka akan cout $. Nah, jika tidak, maka akan cout spasi. Setelah itu akan ke cout enter. Lalu kita tutup for-nya. Nah, kita akan coba run.
Misalkan kita inputkan jumlah barisnya itu 5. Nah, jadi di sini ada 5 perulangan ke bawah yang akan tercetak, ada $3 yang akan tercetak, dan ada 9 bintang yang akan tercetak di bawahnya. Untuk logika programnya, misalkan kita inputkan nilai 5 nih, DM-nya sama dengan 5. Nah, kemudian kita masuk ke for yang pertama, D sama dengan 1. Di sini kita cek, benar tidak 1 itu lebih kecil sama dengan dari 5. Nah, karena benar, maka kita akan masuk ke for yang kedua, yaitu M sama dengan D. Berarti nilai M itu masih sama dengan D, itu M sama dengan 1. Lalu kita cek, benar nggak 1 itu kurang dari 5. Nah, karena benar, maka di layar akan dicetak spasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke M++, yang mana kondisi M sekarang itu sama dengan 2. Kita cek lagi, benar nggak 2 itu kurang dari 5. Nah, karena benar, cetak spasi lagi. Kita lanjut lagi ke M++. Sekarang M-nya sama dengan 3. Kita cek lagi, benar nggak kalau 3 itu kurang dari 5. Nah, karena benar, maka kita akan cetak spasi, dan kita akan lanjut lagi ke M++. Sekarang M-nya sama dengan 4. Kita cek, benar nggak 4 itu kurang dari 5. Nah, karena benar, maka akan dicetak spasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4. M sama dengan 5 ya sekarang karena M++. Kita cek lagi, benar nggak 5 itu kurang dari 5. Nah, karena sudah tidak salah, maka kita lanjut ke if yang ini, ke for yang ini maksudnya. For K sama dengan 1. Kita cek, benar nggak nilai K itu kurang dari sama dengan 2 dikali M, berarti nilai M yang tadi 2 dikali 5 2 dikali sebentar. I lebih kecil sama dengan, berarti karena nilai N-nya itu 4, berarti 2 dikali 4 dikurang 1. Berarti kita cek, benar nggak 1 itu lebih kecil sama 1 itu lebih kecil sama dengan 7. Nah, karena benar, maka akan dilanjutkan kondisi yang ini. Kita cek lagi, benar nggak D itu sama dengan DM, atau K itu sama dengan 1, atau K itu sama dengan 2 dikali D dikurang 1. Nah, kita cek. Jadi, if D tadi itu 1 sama dengan DM, DM-nya itu 5, berarti tidak.
No. Kita cek lagi ataunya K sama dengan 1. Sedangkan K sama dengan 1 K sama dengan 2 dikali 1 dikurang 2. Berarti benar kalau K itu memenuhi. Jadi yang if berarti ini jadi akan dicetak bintang yang ini. Nah, selanjutnya karena sudah, maka kita akan berlanjut ke perulangan K++. Nah, sekarang K itu sama dengan 2. Kita cek lagi, yang mana kondisi yang memenuhi. Benar nggak? D itu tidak. K itu sama 1 tidak. Terus K itu 2 dikali 1. Nah, karena tidak memenuhi, maka kita akan balik ke perulangan ini. Dan begitupun seterusnya akan berlanjutan sampai kondisinya sudah tidak memenuhi lagi, maka program akan ke end. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.